Universitas Brawijaya melalui Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menerima dan memberikan bantuan kepada 2 rumah sakit, RSSA dan RSUB, serta Public Safety Center atau PSC 119 Kota Malang. Beberapa di antara bantuan alat pelindung diri yang diberikan ini adalah berasal dari bantuan para alumni yang tergabung dalam IKUB. Salah satu bantuan yang diberikan adalah pasien transfer box yang berguna untuk memindahkan pasien terduga COVID-19. Pagi ini kami dari Satgas COVID UB saat ini bekerja sama dengan alumni UB, IKA alumni UB. Ini kami sedang melakukan pendistribusian bantuan. Yaitu yang pertama, yang paling penting ini adalah pasien transfer box. Jadi ini yang pasien transfer box ini nanti akan bisa melekat di atasnya stretcher. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mentransfer pasien, contoh mungkin dari IGD ke ruang isolasi, atau mungkin pasien-pasien yang curiga COVID-19 ini seandainya dia butuh dilakukan operasi, maka dari ruang isolasi ke OK atau kamar operasi. Lalu juga kami juga mendistribusikan amanah berupa hazmat suite, lalu ada face shield, ada Google, dan ini adalah hazmat suite-nya adalah yang bisa dicuci, dan ini sudah diverifikasi oleh tim RSSA bagian pencegahan pengendalian infeksi, dan enaknya ini adalah bisa dicuci. Dan juga pada pagi ini kami juga mendistribusikan hal yang sama kecuali pasien transfer box ini ke PSC 119 Kota Malang. Dan juga yang terpenting ada masker N95 itu. Bantuan yang didistribusikan adalah berjumlah 30 paket hazmat suite lengkap beserta face shield, boot, dan cover sepatu untuk disalurkan kepada RSSA dan PSC 119 Kota Malang. Yang untuk yang RSSA ini, yang bantuan dari alumni IKUB ini ada 10 paket hazmat suite lengkap, dan yang untuk PSC 119 ada 20 paket hazmat suite lengkap mulai dari face shield dan sebagainya hingga cover untuk sepatu, ada bootnya juga. Kalau berapa banyaknya, gampangnya gini, contoh kalau yang di Rumah Sakit Saiful Anwar saja ya, itu yang untuk UGD aja antara 35 sampai 50 per shift. Kalau untuk satu rumah sakit yang hazmat suite yang lengkap itu adalah 150 per shift. Nah ini berarti dengan asumsi di RSSA itu bisa merawat kurang lebih 35 sampai 40 pasien. Nah itu tinggal mengalihkan saja atau membagi saja seandainya kalau ada rumah sakit lain yang kapasitasnya mungkin kurang dari 35 sampai 40 pasien. Itu adalah berarti total hazmat suite yang akan diperlukan kurang lebih ada 150. Dr. Orik Yuda menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk penyediaan alat pelindung diri bagi tim medis. Hanya saja pembeliannya masih menunggu waktu. Pemerintah sendiri setahu kami memang sudah menggeser anggaran untuk itu, hanya saja untuk pembeliannya yang mungkin masih menunggu waktu. Dan juga setahu kami kalau yang dari pemerintah pusat ini sudah mulai mendistribusikan setahu saya. Hanya saja memang kalau kami berbincang dengan teman-teman yang di rumah sakit atau mungkin yang terpenting juga ini adalah teman-teman yang di puskesmas dan primary healthcare yang di layanan primer, ini masih belum terdistribusi ke sana. Kemungkinan ini karena kendala distribusi, ya itu yang ini yang gap yang ini yang harapannya kami yang dari Satgas UB ini masuknya di sana. Melalui kesempatan ini, Dr. Orik selaku Ketua Tim Satgas COVID-19 UB menegaskan pemikiran bahwa tim medis merupakan garda terdepan harus dirubah. Karena masyarakatlah yang merupakan benteng pertahanan terdepan dalam menekan penyebaran COVID-19.
Kami akan sangat berterima kasih kembali ketika pola pikirnya dirubah. Jadi garda terdepan itu adalah bukan kami yang di medis, tetapi adalah masyarakat ya. Karena kalau pertahanan kami yang di medis ini istilahnya jebol ya, gamanya sehari yang lalu lah. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Karyadi ini karena ada pasien yang tidak mau jujur ya, sehingga ada kurang lebih 46 tenaga medis yang hanya dokter saja. Saya nggak tahu yang perawat teman-teman kesehatan yang lain termasuk satuan dan sebagainya yang harus dirumahkan berapa, itu harus dirumahkan ya. Berarti kalau dirumahkan berarti akan mengurangi pelayanan medis kita. Ya itu kemarin Karyadi aja sampai 50% kapasitas yang dikurangi. Dan juga apalagi kalau seandainya kami yang di garda belakang ini yang kelimpungan, ya berarti bisa menunggu waktu saja ya. Jadi yang terpenting hero ini adalah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang ada di masyarakat. Mau nggak mau memang kami sarankan adalah physical distancing, memang tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi kami sadar bahwa teman-teman yang Bapak Ibu yang pekerjaannya harian memang akan perlu disupport, ya. Yang memang kami saat ini tidak bisa memikirkan itu. Tetapi kami harapannya adalah pemerintahan daerah, contohnya mungkin adalah pemerintahan Malang Raya ini tidak bisa hanya Kota Malang saja berkaitan dengan penetapan PSBB, itu harus benar-benar disupport ya. Dan juga adalah dari teman-teman yang bekerja di swasta, pengusaha dan sebagainya. Pasca contoh mungkin ini ada Satgas Advokasi yang di UB ini menemukan angka pastinya jumlah warga yang harus disupport, ya tinggal monggo teman-teman yang di swasta untuk mengisi gap. Contohnya mungkin kalau dari Pemda menemukan adanya hanya 3 orang yang perlu disupport, tetapi yang ada yang dari NGO atau mungkin dari UB menemukan yang 2-nya, tolong yang 2 ini bisa dibantu untuk disupport ini, seperti itu. Ardia dan Yordan melaporkan untuk UB TV.